Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Dosen Luar Biasa. Apa yang luar biasa? Saya juga nggak tahu. Karena di sini saya hanya dosen yang memberikan materi pembelajaran untuk Anda untuk melengkapi perkuliahan Anda. Baiklah, kita lanjut pada materi terakhir sebelum Anda melakukan ujian tengah semester, yaitu adalah bagaimana cara kita mengupas bab 1 sampai dengan bab 3. Nah, yang akan menjadi materi dari UTS kalian adalah membuat bab 1 dan bab 3. Setelah tadi kalian itu membuat sebuah judul yang kalian akan gadang-gadang untuk skripsi kalian. Baiklah. Nah, di sini saya ada sebuah contoh judul skripsi, yaitu upaya guru dalam pemberian motivasi terhadap siswa pada pembelajaran fikih. Nah, di sini kita harus seperti saya bilang, tips dari and tricks dari pembuatan judul skripsi adalah kita harus mengetahui di mana variabel independennya dan variabel dependen. Di sini kita bisa lihat upaya guru dalam pemberian motivasi. Nah, di sini adalah pemberian motivasi itu mempengaruhi apa? Pembelajaran fikih. Nah, jadi di sini adalah pemberian motivasi adalah variabel independen yang mempengaruhi variabel dependennya adalah pembelajaran fikih di sini ya. Hasilnya. Nah, ada baiknya judul ini yang saya temukan di internet ini seperti ini harusnya. Upaya pemberian motivasi guru kepada siswa dalam pembelajaran fikih di sekolah bla 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 bla. Nah, lebih baik seperti itu. Lalu, nah kita setelah mengetahui judulnya, kita akan mengetahui apa yang ditulis di bab 1. Bab 1 itu adalah berisi apa, mengapa, lalu kenapa, latar belakang kan. Di latar belakangnya itu ada 5W 1H dalam bab 1. Where itu, when, why, what, who, dan how. Nah, how ini nanti ada di rumusan masalah kalian. Nah, itu harus kalian lengkapi apa, mengapa, lalu di mana, siapa, dan bagaimana. Nah, itu yang akan melengkapi latar belakang kalian untuk menyusun bab 1. Lalu bagaimananya itu akan terdapat di rumusan masalah kalian. Lalu kalian harus menulis fokus. Nah, fokus penelitian. Di sini apa sih fokus penelitiannya? Agar apa? Kenapa ada fokus penelitian? Agar penelitian kalian tidak merambat kemana-mana. Nah, dari judul tersebut kita bisa menelaah apa nih fokus penelitiannya adalah berarti kurangnya motivasi nih dalam pembelajaran fikih tersebut. Maka dari itu kita melihat nih upaya gurunya seperti apa. Nah, lalu rumusan masalahnya di sini adalah efektivitas dari motivasi tersebut, lalu apa kendala gurunya dan bagaimana upaya gurunya. Nah, seperti itu. Setelah kalian membuat rumusan masalah, lalu tujuannya apa penelitian ini? Ya kan? Setelah itu tujuannya apa sih? Apa tujuannya kalian membuat penelitian tersebut? Bertujuan untuk meningkatkan misalnya, atau bertujuan untuk mengetahui apa permasalahannya sehingga harus diberi motivasi. Jadi kan harus tahu tujuannya. Lalu setelah tujuan, kalian akan membuat kerangka berpikir tadi. Nah, kerangka berpikir, kenapa butuh kerangka berpikir? Karena sebelum kita memulai sebuah penelitian, kita harus berpikir dulu apa ini yang harus kita susun teori-teorinya untuk melengkapi penelitian kita. Lalu kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu apa? Nah, bab 2 ini adalah teori-teori pendukung. Teori-teori pendukung dari penelitian kalian. Biasanya itu setiap judul itu harus, misalnya upaya. Apakah teori dari upaya? Kalian harus tahu apa sih upaya itu sendiri, pengertian definisi upaya itu apa, lalu motivasi itu apa, definisinya, pengertiannya, lalu pembelajaran fikih itu seperti apa, pembelajaran sendiri apa, pengertiannya, lalu fikih sendiri apa, pengertian definisinya, guru itu perannya apa,
siswa itu perannya apa kalau dari judul seperti ini ya. Nah, lalu teori-teori pendukung lainnya. Nah, itu di bab 2. Lalu, nah kita masuk ke bab 3. Di bab 3 itu ada metode. Nah, ini kita akan menyusun metode. Sekarang dengan judul seperti ini bagusnya apa penelitiannya? Kuali atau kuanti? Nah, kalau kalian membuat ini kuanti, nanti ada perbandingan di dalamnya. Sebelum dimotivasi dan sesudah dimotivasi. Apakah ada perbedaan? Nah, seperti itu. Apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah diberi motivasi? Itu pasti nanti kuanti. Atau kalian hanya ingin melihat dari wawancara aja, seperti apa sih upaya gurunya, seperti apa sih kendalanya, seberapa penting sih motivasi. Itu nanti kalian bisa menjabarkannya di kualitatif ya. Kalian bisa mendeskripsikannya di kualitatif. Itu caranya seperti apa? Kalian harus mewawancarai, kalian harus terjun ke lapangan, melihat seperti apa guru itu mengajar, seperti apa guru itu menerapkan pembelajarannya, dan seperti apa motivasinya tuh, seperti apa yang membangun, mana motivasi yang membangun, mana motivasi yang tidak membangun. Itu nanti akan di kualitatif. Nah, seperti itu kalau kalian mau menyusun kerangka berpikir, atau kalian mau menyusun bab 1, bab 2, bab 3, kasarnya seperti itu. Nah, jadi ketika kalian ingin menyusun bab 1, bab 2, bab 3 dan kalian sudah tahu judulnya, nah, perbanyaklah membaca teori-teori atau landasan-landasan mengenai apa yang mau kalian teliti, seperti itu. Nah, misalnya di sini upaya guru, berarti kan harus banyak mengetahui bagaimana cara memotivasi yang baik, bagaimana cara memotivasi yang efektif, karena di situ menuntut efektivitas kan. Bagaimana, apa indikatornya. Nah, apa indikator disebut bahwa motivasi itu efektif atau tidak efektif terhadap seseorang. Nah, itu kalian harus mencari teori-teori seperti itu. Lalu di sini pembelajaran fikih yang baik dan benar itu seperti apa? Nah, itu kalian juga harus menggali hal-hal yang seperti itu untuk melengkapi teori-teori kalian. Nah, lalu di bab 1 apa permasalahan, latar belakangnya apa kalian mengangkat ini? Kalian harus menjabarkan latar belakangnya apa sih, mengapa sih, kenapa sih. Nah, itu harus dijawab di bab 1. Nah, silahkan kalian menyusunnya itu saya beri waktu kalian 1 minggu untuk menyusun kasaran bab 1 sampai dengan bab 3 mengenai judul yang telah kalian berikan kepada saya, yang telah kalian kumpulkan di WA. Silahkan, nanti akan saya perbaiki dari judul, lalu perbaiki lagi di bagian rumusan, biasanya rumusan masalahnya atau tujuan masalah kalian biasanya bermasalah. Bab 2 itu mengikuti, bab 3 juga itu mengikuti daripada bab 1. Jadi intinya adalah kalau kalian sudah kuat di bab 1, itu kalian untuk menyusun bab 2 dan bab 3 itu sangatlah mudah. Jadi silahkan dicari, kenapa sih saya harus membuat tesis saya ini, kenapa, mengapa, di mana saya harus menelitinya, kenapa di tempat tersebut. Silahkan dijawab pertanyaan tersebut. Selamat ujian tengah semester, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.